dan selamat datang dalam program Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa. Kembali dengan saya Gilin Tumangkeng yang akan memandu acara pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, di mana kita akan membahas tempe. Tapi sebelumnya bagi para pemirsa yang baru pertama kali hadir, saya mau menjelaskan sedikit mengenai program Kamu Bisa. Program Kamu Bisa adalah program di mana Hope Channel dan juga ASI atau Adventist Layman Services and Industries bekerja sama untuk memberikan ide-ide bisnis kepada pemirsa yang menyaksikan. Di mana tentunya kita mau supaya pemirsa bisa membuat suatu ide bisnis atau bahkan mengembangkan apa yang sudah ada. Di mana setiap malamnya kita akan membahas topik-topik menarik. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang tempe dengan judul Bisnis Tempe Tak Pernah Kadaluarsa. Tentunya setiap malam kita mengundang para narasumber ahli dan praktisi yang akan membahas mengenai bisnis ini. Di mana pada malam hari ini kita kedatangan narasumber praktisi yaitu Pak Agus Prawoto. Saya menyapa terlebih dahulu kepada Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Gilen, apa kabar? Luar biasa baik. Semoga Pak Agus juga baik. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita akan berbincang-bincang lagi sedikit sesaat dari sini, tapi sebelumnya saya mengundang kepada para narasumber ahli untuk menyapa para pemirsa yang sudah datang pada malam hari ini. Di sini saya mengundang kepada Ibu Johana Taribuka. Selamat malam Bu Johana. Selamat malam Mbak Jilian. Selamat malam. Apa kabar? Sudah lama baru ketemu lagi ya Mbak. Betul, sudah lama sekali. Senang bisa bertemu dengan Bu Johana. Baik, berikut. Baik, terima kasih Bu Johana. Selanjutnya kepada Pak Daniel Saputra. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Jalen, selamat malam pemirsa, selamat malam semua para narasumber. Selamat malam. Dan juga yang nanti akan hadir adalah Pak Joni Woran. Baik, untuk itu kita akan berbincang-bincang sebentar lagi dengan para narasumber. Tapi sebelumnya saya mau mengajak para pemirsa untuk memberikan pertanyaan terkait topik yang kita akan bahas, yaitu mengenai tempe, bisnis tempe. Untuk itu bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengirimkannya melalui kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia ataupun call center yang sudah tertera pada layar kaca Anda. Untuk itu kita akan langsung memulai pembahasan kita pada malam hari ini dengan menyaksikan satu video profil tentang narasumber praktisi kita malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Prawoto. Saya berasal dari Pontianak dan saya bekerja di salah satu organisasi yang ada di Pontianak. Kenapa saya suka untuk membuat tempe? Karena tempe merupakan satu hal yang saya sukai. Saya suka makan tempe dan saya membuat tempe. Dan kerinduan saya, banyak juga orang yang akan merasakan tempe yang saya buat. Dan harapan saya juga banyak orang-orang yang dapat pekerjaan melalui usaha tempe yang mungkin nanti akan dikembangkan. Jadi, mari kita makan tempe dengan baik, dengan sehat untuk menjaga tubuh kita. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa, di mana kita akan membahas mengenai bisnis tempe tak pernah kadaluarsa. Saya akan mengundang kembali kepada Pak Agus Prawoto untuk berbincang-bincang mengenai bisnis yang sudah ia jalankan. Selamat malam kembali Pak Agus. Malam Gilen. Selamat malam. Baik, Pak Agus, saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai bisnis Bapak. Untuk itu pertanyaan pertama dari saya, boleh jelaskan sedikit mengenai latar belakang kenapa memilih untuk membuat tempe atau bisnis tempe bahkan? Kenapa tidak tahu melainkan tempe? Dan juga apa yang pertama kali Bapak lihat sebagai peluang saat memulai bisnis ini? Ya, terima kasih Gilen. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang kedua ya yang saya sampaikan di tempat ini. Waktu sebelumnya saya juga membuat tahu, ya, membuat tahu. Prinsipnya adalah sama. Jadi ketika saya memang hobi makan tempe, ya, hobi makan tempe dan juga tahu. Oleh sebab itu, jadi ketika ada satu program dibuat oleh satu organisasi, saya rindu join dan ya dipanggil juga untuk ikut kegiatan tersebut. Ya karena hobi, jadi saya pengen tahu gimana sih buat
tempe ya, buat tempe itu seperti apa. Jadi akhirnya saya belajar dari situ, belajar sendiri, kemudian bukan cuma sekali dua kali gagalnya, karena memang harus mendapatkan ukuran yang tepat untuk membuat tempe ini. Dan bahkan ketika membuat tempe ini ada momen-momen tertentu sehingga kadang-kadang tidak jadi, Nah, inilah yang menjadi kerinduan saya, ya. Kenapa saya membuat tempe? Ya, selain karena saya suka, karena ini juga bisa jadi peluang bisnis, ya, peluang bisnis yang setiap orang pasti makan tempe, ya, bahkan pasangannya ada tahu. Oleh sebab itu saya mengkolaborasikan dengan tahu dan juga tempe. Nah, inilah yang menjadi latar belakang saya untuk kenapa saya membuat tempe, ya, karena kerinduan saya ingin juga orang lain juga mendapatkan tempe yang baik, ya, karena banyak yang mengatakan, wah, tempe-tempe di pasar itu kok nggak enak gitu, karena pasar ini dengan pasar sebelah beda rasa tempenya. Nah, saya belajar, akhirnya ada orang memberikan masukan, input, saya pelajari sampai mendapatkan hasil yang baik, ya, Jadi itulah yang saya gunakan peluang ini untuk, ya, bagi usaha juga, sehingga orang lain juga merasakan tempe yang sehat. Terima kasih, Gila. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin bisa jelaskan sedikit dari apa yang Bapak sudah bilang, ya, berbeda dengan apa yang di pasar. Apa yang membedakan tempe yang Bapak buat dengan apa yang ada di pasar? Ya, belum masuk suaranya? Iya, Pak. Ya, pada umumnya mungkin karena bisnis, ya. Jadi banyak orang membuat tempe itu, ketika saya belajar buat tempe, mereka tetap mencampurkan itu kulit-kulit kedelai, ya. Jadi memang mereka buang, tapi mereka nggak buang semua. Jadi tercampurlah itu kulit-kulit kedelai. Jadi saya bertanya, kalau pada waktu itu, kalau kulit kedelainya habis, apakah itu apa efeknya? Saya bertanya seperti itu. Oh, itu akan jadi tempe yang bagus karena kulitnya nggak ada, tapi harganya jadi naik. Nah, oleh sebab itu mereka tetap mencampurkan kulitnya supaya mereka ada untung, ya, namanya juga bisnis, ya. Jadi disitulah yang membedakannya, bahwa ketika saya buat tempe ini memang tempe benar-benar bersih gitu, diusahakan memang bersih, tidak ada kulit-kulit kedelainya. Kalaupun ada, ya mungkin 1-2 biji, ya masih pasti ada lah, ya. Tapi sekarang kan teknologi sudah berkembang, ada namanya mesin untuk pemecah dan pemisah kulit kedelai dan pemecah kedelai. Jadi itulah yang membedakan tempe yang saya buat dengan tempe-tempe yang lainnya di pasar. Itu. Kemudian perbedaannya selain itu juga, kalau tempe di pasar kan biasanya seringkali yang dicampur dengan kedelai itu dipotong pagi, siang atau menjelang sore atau malam sudah mulai menghitam, ya. Tapi ketika saya buat tempe ini dipotong pagi, kita gunakan masih bisa bertahan lebih lama lah dibanding tempe yang umum di pasar. Kalau di kulkas jadi lebih lama lagi, dia bisa bertahan sampai seminggu lebih. Tapi itulah, tidak ada perubahan rasa dan sebagainya, bahkan lebih kerasa kedelainya karena kan dipadatkan dengan kedelai yang padat, jadi itu yang membuat tempe itu jadi lebih enak dibanding yang di pasaran. Itu aja, Gelen. Terima kasih.
Baik, terima kasih juga Pak Agus. Jadi yang saya dapat adalah tempe yang Pak Agus jual adalah tempe-tempe yang bersih dan juga lebih tahan lama dibandingkan apa yang disajikan di pasar. Nah, untuk itu pasti ada trial and error ya Pak untuk membuat kualitas tempe yang sudah Bapak buat sekarang. Untuk itu boleh tolong jelaskan kira-kira tantangan paling berat apakah yang waktu lalu Bapak alami dan bagaimana cara Bapak mengatasinya dan juga supaya kualitas ini bisa tetap konsisten. Boleh dijelaskan? Jadi ya memang seperti saya katakan tadi, dalam proses pembuatan tempe ini ketika saya belajar memang bukan sekali jadi langsung jadi tempe bagus ya, enggak. Karena dalam proses pembuatan tempe ini tergantung situasi ya, tergantung situasi. Jadi kalau biasanya kita masak buat pagi itu campurannya berbeda dengan kalau kita buat siang atau sore. Karena kenapa? Karena tergantung dari suhu, ya suhu. Ketika saya belajar di Bandung dengan saya buat di Pontianak saat ini itu berbeda. Karena suhu di Bandung dengan suhu di Pontianak itu beda jauh. Ya, kita ketahui bersama Pontianak itu adalah panas ya, panas. Jadi kalau buat tempe jangan terlalu banyak, mungkin bisa raginya jangan terlalu banyak. Kita sesuaikan. Jadi memang banyak sekali saya menggunakan feeling ya, bukan feeling, sampai benar-benar dapat awalnya itu. Nah, kemudian selain itu juga bagaimana membuat kedelai itu jadi crispy istilahnya. Jadi crispy. Jadi proses pemasakan juga itu pengaruh. Ya, ada terlalu lama dimasak jadi empuk, terlalu cepat juga dimasak masih keras. Jadi memang harus pas proses pemasakannya itu sehingga mendapatkan tempe yang ketika digoreng itu kriuk-kriuk istilahnya ya, kriuk-kriuk. Dan itulah enaknya ketika kita makan dengan kriuk-kriuk itu. Kemudian hal-hal yang lain untuk menjaga agar tempe tetap baik ya pastinya kebersihan ya, kebersihan. Jadi awal-awalnya itu memang banyak sekali menggunakan konsumsi air ya, karena kan air di sini dibutuhkan untuk membilas kedelai yang sudah dimasak kemudian dikeluarkan kulitnya secara manual. Pada waktu itu saya masih manual. Kemudian dulunya juga masih menggunakan tangan saja untuk pemecahnya ya. Tapi sekarang kita sudah menggunakan alat nantinya ya. Jadi inilah yang pengalaman saya yang saya rasakan, kendala-kendala dalam membuat tempe ya. Selain suhunya, kemudian airnya, kedelainya, pencampurannya, itu semua memang harus diukur situasi dengan yang baik, maka jadilah tempe yang baik ya, tempe yang sehat. Ya, tapi tanpa ada campuran macam-macam, hanya menggunakan satu bahan yang banyak dijual di pasaran ya, ragi tempe namanya, itu aja. Terima kasih, Gilen. Baik, terima kasih kembali Pak Agus. Jadi kita sudah dapat bagaimana ternyata memang banyak tantangan yang harus diperhatikan dari segi untuk menjaga kualitasnya, itu dari kedelainya sendiri, air, pemasakan, penyimpanan, suhu dan lain-lain. Jadi itu bisa pemirsa catat untuk bisa diperhatikan bila memang mau membuat suatu bisnis tempe. Terima kasih Pak Agus, kita akan lanjut ke narasumber ahli terlebih dahulu. Untuk itu saya mau mengundang kepada Ibu Johana untuk menjawab satu pertanyaan yang saya miliki di sini. Di mana ini mungkin pertanyaan orang awam, tapi boleh jelaskan sedikit apa perbedaan tahu dan tempe dan kira-kira yang mana yang lebih bernutrisi bila dibandingkan? Ya, baik Mbak Cilian. Kalau dilihat dari gizi, sama-sama punya gizi, tapi pengerjaannya saja yang berbeda. Kalau untuk tahu harus di blender halus, kemudian disaring. Tapi kalau tempe kita tidak perlu untuk dihaluskan. Nah, tapi nilai gizinya tetap sama. Proteinnya cukup tinggi dan mempunyai manfaat bagi kesehatan setiap yang mengkonsumsi.
lebih jelasnya lagi nanti bisa dijelaskan oleh Profesor Daniel, karena saya lebih ke penggunaan raginya. Terima kasih Mbak Jilian. Baik, terima kasih kembali kepada Ibu Johana yang sudah membantu menjawab pertanyaan ini. Untuk itu mungkin saya mengundang Pak Daniel untuk membantu menambahkan sedikit dari apa yang sudah saya tanyakan, tapi boleh juga saya tanyakan pertanyaan susulan, yaitu tempe sering disebut sebagai superfood dan ini sudah banyak digunakan di seluruh dunia untuk vegan food. Kira-kira dari sisi nutrisi apa yang unggul dari tempe? Boleh dibantu oleh Pak Daniel? Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran? Ya, tempe sebetulnya nilai gizinya jauh lebih baik dari tahu. Kenapa? Karena kalau tahu tadi sudah dijelaskan, digiling kemudian disaring. Jadi ampas nggak ikut. Kalau tempe tadi hanya kulit ari dari kedelai yang dibuang, yang mengandung lecitin ya. Jadi kalau kita lihat perbandingannya itu, tempe proteinnya sekitar 20%. Kalau tahu sekitar 10%. Jadi jauh lebih tinggi tempe. Ya, kenapa? Karena tempe ini mengalami proses fermentasi, sedangkan tahu hanya koagulasi ya. Dan selain itu, ini tadi tahu nggak punya serat, tempe punya serat tinggi. Dan karena ada fermentasi, seratnya jadi lebih banyak terpotong, sehingga kita mengatakan itu serat diet, serat yang bisa diserap oleh darah. Jadi bagi orang yang tekanannya darah tinggi, kolesterol tinggi, lebih bagus makan tempe daripada makan tahu ya. Dan satu lagi probiotik. Nah, tapi probiotik ini kalau kita memakan tempenya mentah ya. Kalau sudah dimasak probiotiknya habis ya. Nah, yang sering jadi perdebatan adalah vitamin B12. Biasanya bagi orang vegetaris itu sering kekurangan vitamin B12 ya. Tetapi pada tempe khususnya yang diolah secara tradisional ya, sekolah tradisional itu mengandung vitamin B12. Artinya apa? Ternyata menurut penelitikan, apalagi dulu yang pakai sistem injak dan sebagainya, itu adalah karena ada kontak dengan manusia ya, jadi dari kulit tangan manusia atau dari apa begitu ya, atau justru airnya yang agak kotor itu justru lebih baik ya. Nah, tadi ada pertanyaan kenapa dia jadi superfood ya. Jadi tempe sama dengan tahu mengandung asam amino esensial. 9 asam amino esensial. Sama dengan daging. Punya 9 asam amino esensial, artinya adalah asam amino yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh. Jadi mesti dimasukkan dari luar. Hanya saja pada produk kedelai khususnya tempe atau tahu itu metioninnya relatif agak rendah ya, kurang dari 1%. Oleh karena itu memang dianjurkan kita bukan hanya makan tahu tempe, tetapi juga memakan sayur-sayuran lain yang tinggi metioninnya ya. Kenapa juga disebut superfood? Yaitu tadi ya, dan tempe. Ini tempe ya. Kita menyebutnya sekarang tempe ini adalah tempe generasi 2 ya. Kalau yang tempe generasi 1 itu tadi yang dimasak secara biasa tradisional. Kalau tempenya sudah jadi burger tempe, itu kita sudah disebut sudah diolah ya, menjadi sosis tempe, menjadi sate tempe, itu sudah generasi 2. Sekarang ada kawan-kawan kita yang bergerak di penelitian tempe ini apa namanya? Ya. Nah, itu tempe sebetulnya betul superfood, tidak membunuh hewan ya, tetapi mencukupi kebutuhan protein, serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan. Demikian, Jelin.
Baik, terima kasih banyak Pak Daniel. Jadi memang tempe itu banyak khasiatnya dan jauh lebih bernutrisi dibandingkan tahu. Untuk itu dia disebut sebagai superfood karena tidak merusak lingkungan dan bahkan bisa memenuhi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh. Untuk itu terima kasih kembali kepada Pak Daniel. Saya akan mengundang kepada Pak John Lee untuk menjawab satu pertanyaan yang saya miliki. Di mana pertanyaan saya adalah, apakah ada cara fermentasi modern yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan nilai gizi tempe, dan apakah kedelai juga mempengaruhi kandungannya? Oh baik, untuk itu saya mungkin langsung tanyakan kepada Pak Daniel kembali. Apakah ada cara fermentasi modern yang bisa meningkatkan nilai gizi tempe, dan apakah jenis kedelai bisa mempengaruhi kualitas tempe itu? Kalau kita tanya sekarang kepada pengrajin tempe Indonesia, mereka akan memilih tempe impor daripada kedelai impor daripada kedelai lokal ya, karena lebih konsisten gitu ya, mutunya gitu. Terus pertanyaannya sekarang, bagaimana cara memfermentasi? Apakah ada cara fermentasi modern? Tadi udah disebutkan ya, sebetulnya membuat tempe itu ada seni ya, jadi seni. Tetapi kita sudah bisa tahu bahwa tempe yang dibuat dengan jamur ya, Rhizopus oligosporus yang multi-strain itu jauh lebih baik dan lebih enak rasanya ya. Ini yang sekarang yang dijual oleh Kopti ya, Kopti ragi tempe. Mereka sebutnya ragi, sebetulnya bukan ragi ya, disebut laru, sebetulnya laru tempe yang dijual oleh ini Kopti ya. Nah, saya punya pengalaman dulu, kita penelitian atau segala macam begitu menggunakan ya, kita cari yang Rhizopus oligosporus yang murni begitu ya. Ternyata tempenya tidak begitu disenangi oleh masyarakat. Kita jual ke pasar nggak ada itu laku gitu ya. Nah, ternyata kita selidiki, justru ya kelihatannya tempe yang dibuat dengan cara direndam kedelainya ya, bahkan 1-2 malam sebelum diproses lebih lanjut, itu memberikan hasil yang lebih baik. Dan diteliti orang, ternyata jamurnya itu kita sebut multistrain. Nah, ini membuat tempe tentu sekarang secara modern bisa diatur ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prawoto bahwa suhu, nah suhu ini bisa dikontrol, kelembaban bisa dikontrol ya. Jadi kita bisa atur. Ada cara membuat tempe yang lebih lama ya, ada bisa lebih cepat ya. Kemudian tadi kenyalan, kekerasannya bisa diatur ya. Tadi bagaimana memasaknya, suhu berapa begitu ya. Tadi kan ada seninya itu, tapi secara ilmiah sudah bisa dihitung suhu berapa lama begitu ya. Terus jenis kedelainya ya. Mungkin Pak Prawoto yang bisa menjawab kedelai. Kalau kedelai yang ditanam di Pontianak dengan kedelai impor dari luar negeri, beda itu cara masaknya ya, nggak bisa sembarangan ya, hasilnya akan beda ya. Dan satu lagi, tempe yang dibungkus dengan daun pisang atau daun ya, itu rasanya lebih enak daripada yang dibungkus dengan plastik ya. Tapi karena sekarang daun pisang sudah relatif mahal, atau daun-daun yang relatif mahal, sekarang banyaknya tempe kebanyakan dibuat dengan dibungkus plastik ya. Tapi cita rasa aroma daun itu akan menjadi ciri khas ya, ciri khas dari aroma tempenya. Makasih. Terima kasih kembali juga kepada Pak Daniel sudah menjelaskan bagaimana memang bisa menggunakan cara fermentasi lainnya, dan bahwa tentu jenis-jenis kedelai juga bisa mempengaruhi, dan bahkan cara penyimpanan dan pembuatan juga akan mempengaruhi rasa dan juga kualitasnya. Untuk itu terima kasih Pak Daniel. Saya mau mengundang kembali kepada Ibu Johana untuk menjawab pertanyaan yang saya miliki, di mana pertanyaan saya adalah, apa yang membedakan ragi tempe dibandingkan dengan ragi-ragi lainnya yang digunakan pada makanan yang biasa kita santap, yaitu seperti oncom, tape, brem, dan lain-lain. Mungkin boleh di-unmute terlebih dahulu, Bu Johana. Terima kasih Mbak Jilian. Tadi memang sudah dijelaskan banyak oleh Profesor Daniel
Kalau untuk pembuatan tempe itu menggunakan raginya Rhizopus dan penggunaan raginya ini atau jamur Rhizopus ini jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak itu cepat menutupi permukaan kedelai dalam pembuatan tempe dan nanti kualitasnya itu juga tidak terlalu bagus. Baunya itu tidak enak karena proses fermentasinya itu terlalu cepat sehingga Rhizopus itu menutupi permukaan jamur itu menutupi permukaan tempe terlalu cepat dan proses fermentasi cepat berbaunya agak busuk karena itu kan jamur. Nah, memang itu jamur yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk fermentasi tempe. Tetapi sebaiknya ada punya takaran tersendiri yang saya percaya sudah biasa digunakan oleh Pak Prawoto sendiri sehingga beliau sudah tahu takaran mana yang tepat seperti tadi beliau katakan bahwa filling beliau menggunakan filling ya. Jadi untuk oncom kalau untuk oncom itu saya kira itu sama saja penggunaannya tetapi itu oncom itu kan sudah kedelai yang sudah agak sedikit lama ya, yang biasanya itu tidak terlalu bagus lagi gitu. Tapi kalau diolah dengan baik itu merupakan satu makanan yang enak gitu, Mbak Gillian. Jadi tidak ada terlalu banyak perbedaan karena oncom itu juga tetapi kalau oncom itu biasanya dibuat atau terbuat dari ampas kedelai atau bungkil kacang tanah ya, fermentasinya dibuat membentuk kapang gitu. Nah, ada dua jenis oncom yang biasanya populer itu oncom hitam dan oncom merah. Biasanya itu tergantung dari bungkil kedelainya itu. Nah, sama-sama memiliki biasanya fermentasinya ada beda. Kalau pada kedelai kita menggunakan Rhizopus, sedangkan pada oncom kita menggunakan sejenis jamur yang disebut dengan kapang, itu Neurospora Cytophylla. Biasanya kita oncom itu terbuat, khususnya bagi oncom merah, itu terbuat dari ampas tahu atau bungkil kedelai yang fermentasinya itu agak sedikit berbeda dengan tempe, di mana tempe menggunakan jamur Rhizopus, sedangkan kalau untuk oncom menggunakan kapang atau juga biasa disebut dengan, kalau orang awam biasa disebut jamur. Tapi kalau dalam klasifikasi mikologi, ilmu jamur, itu biasanya disebut dengan kapang. Nah, berbeda juga kelasnya, ya. Ordonya itu juga berbeda. Saya kira itu tadi saya tidak tangkap oncom, tempe, dan apa satu lagi Mbak Jilian? Mohon maaf. Tadi saya bilang tape. Apakah terdengar? Tadi saya sebutkan tape dan juga brem, kalau memang mau dijelaskan juga. Oh, tape. Ya. Oh, Ya, begitu. Baik, mungkin pembuatan tape ya Mbak?
Tidak, tapi saya cuman mau tahu perbedaannya saja. Tapi mungkin kita bisa jelaskan, kita bisa berbincang lagi setelah ini karena kita akan menyaksikan terlebih dahulu satu video mengenai pembuatannya, Ibu Johanna. Jadi untuk pemirsa yang masih di Kamu Bisa, kita akan menyaksikan bagaimana Pak Agus membuat tempe di bisnisnya. Oke, saudara, ini kita rendam kedelainya terlebih dahulu selama kurang lebih semalam. Cuci sampai habis. Jadi sampai benar-benar habis, kulit-kulitnya ini sudah tidak ada. Saring. Jadi kita sudah siapkan air panas sementara kita mencuci. Kemudian kita siram ke kedelai yang sudah bersih tadi. Kita hanya mencari hangatnya saja. Cari hangat agar ragingnya mudah bereaksi, ya. Oke, baik, kita pindahkan ke tempat yang sudah kita siapkan untuk kita persiapan untuk di peragian. Dihangatkan, nggak didinginkan ya. Jadi kita pindahkan ke tempat untuk kita campur ragi. Jadi perhitungannya biasanya saya pakai 1 sendok ini untuk 1 kilo kurang lebih ya. Kalau jadi main filling seperti dasarnya ya. Lalu kita akan campur, harus campur rata. Kalau tidak rata maka raginya jadinya nanti akan nggak bagus tempenya. Jadi selera kita secukupnya ya. Setelah kita masukkan ke tempat ini plastiknya, baru kita atur untuk kita mulai fermentasi. Kita kasih jarak ya, jangan terlalu. Ini setelah 1 hari Sudah mulai muncul ya. Jamur tempenya. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa di mana kita masih berbincang-bincang mengenai tempe. Kita sudah menyaksikan bagaimana membuatnya. Untuk itu kita akan langsung bertanya lagi kepada Pak Agus mengenai bisnisnya dan apa saja yang bisa kita dapatkan dari yang ia sudah lakukan. Di mana pertanyaan saya untuk Pak Agus adalah apakah Bapak Agus sendiri sudah melakukan inovasi dari produk yang Bapak sudah buat? Baik, Gilen. Jadi sebenarnya untuk soal inovasi, saya tidak mengembangkan untuk membuat sesuatu ya. Contoh dari produk olahan tempe gitu ya. Saya hanya membuat tempenya saja mentahnya. Tetapi ada teman-teman saya yang menggunakan tempe saya untuk digunakan dimasak. Padahal kebanyakan hanya itu dimasak sebagai makanan ya. Sebagai makanan karena di Pontianak ini seperti keripik-keripik itu masih jarang ya. Ada yang jual tapi tidak banyak. Jadi pada dasarnya saya belum mengembangkan inovasi untuk kedepannya tempe ini mau dibuat apa, olahan apa gitu. Tapi kalau di Bandung kita ketahui semua banyak ya olahan-olahan tempe ya. Ya, jadi saya hanya buat tempe. Kemudian nanti ada jemaat atau anggota-anggota teman-teman yang mengolah tempe tersebut jadi satu produk makanan ya, dan mereka sudah mengatakan ya bejutan enak gitu. Enak. Itu aja Gilan mungkin. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya saya memiliki pertanyaan, bagaimana Bapak memiliki berapa modal awal Bapak saat Bapak memulai bisnis ini dan bagaimana cara Bapak mempromosikan bisnis yang Bapak sedang jalani?
Ya. Baik, sebenarnya kalau soal modal, kalau saudara-saudara lihat di video saya, modal tidak terlalu besar ya, karena pasti kompor kita punya di rumah ya pada waktu itu, ya kompor di rumah, kemudian dandang, kemudian ember, itu tidak membutuhkan modal besar pada awalnya. Tapi ketika kita mau memperbesar usaha kita, pastinya kita membutuhkan kompor yang lebih besar lagi. Dan itu biayanya kalau kita total tidak tidak sampai 3 jutaan ya, 3 jutaan, karena dandang dan kompor itulah yang paling besar ya biayanya. Yang lain-lainnya bisa murah-murah saja. Jadi ya sekitar 3 jutaan kira-kira untuk modal awal kita bisa buat tempe gitu. Tapi kalau hanya untuk produk sendiri, produk rumahan, ya kita bisa menggunakan apa yang kita punya di rumah. Kompor kita punya, dandang kita punya, ya tinggal air saja yang kita mungkin harus fokus untuk perbanyak gitu. Itu aja Gelen mungkin. Baik, terima kasih Pak Agus. Dan mungkin boleh ceritakan bagaimana Bapak mempromosikan bisnis Bapak? Oh iya, baik. Sebenarnya kalau mempromosikannya, saya hanya mengatakan kepada teman-teman saja, ya. Ini ada tempe rasa. Dan dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut. Akhirnya dari mulut ke mulut itu banyak yang menanyakan gitu, yang menanyakan, tempe ada nggak? Kalau lagi ada saya buat gitu. Lalu promosi selanjutnya adalah ya saya sampaikan ke tempat-tempat rumah makan vegetarian, ya rumah vegetarian. Di sini di Pontianak banyak rumah makan vegetarian, karena kan di sini mayoritas orang Buddha ya, ada Buddha yang benar-benar vegetarian, ya. Jadi sebelumnya mereka sudah mengambil tahu dan untuk kedepannya mungkin mereka akan juga mengambil tempe, karena tempe memang tempe sehat seperti itu. Jadi dari mulut ke mulut, kemudian promosikan ke rumah makan khususnya vegetarian, ya itulah yang menjadi strategi saya untuk mempromosikan produk tempe saya ini. Terima kasih Gila. Baik, terima kasih kembali Pak Agus. Untuk itu saya mengundang kepada Pak Daniel untuk menjawab satu pertanyaan dari pemirsa, di mana kita sudah memiliki satu pertanyaan dari Ude Nisel Reklame. Pertanyaannya adalah, kenapa kacang kedelai impor luar negeri beda dengan kacang kedelai lokal? Apa perbedaannya dan latar belakang apa yang membuat kacang kedelai lokal kurang bagus dibandingkan dengan yang impor? Baik, terima kasih. Jadi yang pasti bibitnya beda, begitu ya. Dan dari luar negeri itu sudah ditanam dengan baik ya, diberi pupuk dengan baik. Penyakitnya kalau kita menanam kedelai di Indonesia itu hama ya. Hamanya itu yang paling utama itu ulat tentra namanya itu ya. Mungkin Bu Yohana bisa lebih jelaskan, sehingga produktivitas kedelai lokal itu jadi sedikit, sehingga tanamannya tidak begitu subur dan hasilnya kedelai kita menjadi lebih kecil butirnya ya. Sedangkan kedelai impor itu butirnya lebih besar ya. Dan mereka sudah ditanam secara modern ya, menggunakan peralatan modern dan skala besar ya. Dan ini kandungan proteinnya lebih tinggi kedelai impor ya. Makanya sekarang pemerintah kalau ada kedelai impor itu pajaknya diberi 0% ya. Apalagi sekarang kita punya perjanjian kerjasama dengan Amerika, semua produk pertanian yang dari Amerika itu pemerintah Indonesia memberi tarif 0% ya karena tadi bobot bebet ya. Jadi bibitnya saya sudah beda, sehingga mereka sudah diolah, ditanam, dimuliakan sedemikian rupa ya. Sedangkan di kita penelitian tentang kedelai kita ini karena tadi kurang ya, karena sebetulnya
kedelai bukan tanaman asli Indonesia, itu yang paling tepat ya, sehingga kalau ditanam di Indonesia hasilnya tidak sebaik yang di negara 4 musim begitu ya. Itu ininya apa namanya, yang pasti untuk jawabannya, sehingga kedelai impor itu bisa memberikan hasil yang lebih baik. Tadi saya ingin menambahkan ya, jadi kalau kita membuat tempe ya, tadi tidak diperlihatkan oleh Pak Agus, adalah salah satu masalah itu adalah bagaimana memecah kulit. Setelah direbus ya, dipecah kulit, bisa tadi ya secara manual ya dan sebagainya. Serius secara manual nilai vitamin B12-nya lebih tinggi katanya ya. Tapi ada mesin sekarang ya tadi ya, mesin yang bisa mengupas kulit dan memisahkan kulit, sehingga tadi pada waktu dicuci sudah terpisah itu kulitnya. Nah, jadi satu lagi di tempe, limbahnya selain limbah cair adalah tadi kulit kedelai. Kalau tahu, ampasnya ini ya, serat tadi itu dibuang. Nah, serat tahu inilah kalau yang di Jawa Barat diberi lagi ragi ya tadi ya, dan ragi seperti apa namanya, jamur juga ya, jamur ya untuk ini bagusnya tadi sudah disebutkan oleh Bu Yohana, ada ininya VAR katanya, varian oncomensis ya. Jadi ada oncom, jadi memang khusus untuk oncom gitu ya. Tapi itu oncom merah. Karena ada yang oncom hitam itu sering kalau tidak benar prosesnya akan menghasilkan racun begitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang makan oncom keracunan. Nah, itu biasanya yang keracunan itu adalah oncom hitam. Tapi kalau oncom merah itu nggak sempat itunya dibunuh oleh si jamurnya itu ya. Jamur tadi oncomensis itu dibunuhnya, jadi nggak timbul ya. Jadi kalau mau makan oncom ya cari oncom yang merah, jangan oncom yang hitam gitu ya. Nah, jadi ini tadi. Jadi kalau kita menggunakan 1 kilo kedelai, itu kita akan mendapatkan tempe lebih banyak daripada tahu gitu ya. Karena tadi tahu ada ampas yang dibuang, sedangkan tempe tadi hanya kulit arinya yang dibuang ya. Nah, ini tadi macam-macam alatnya ya. Ada yang sudah mekanis betul, ada yang sudah dibuat semi manual ya, diputar dengan tangan gitu ya, macam-macam alat-alatnya ini ya. Tentu ditentukan oleh skala usahanya ya. Kalau sudah besar ya tentu perlu peralatan untuk membantu ini. Saya ingin menambahkan juga tadi nilai besar dari ini. Jadi kalau hanya menjual tempe begitu saja ya, kita mesti mempromosikannya sedemikian rupa bahwa tempe kita beda. Atau kita mesti membuat tempe kita menjadi berbagai produk ya, bukan hanya yang ini atau apa namanya kering tempe apa, tapi sudah bisa mesti kita buat juga menjadi keripik tempe, macam-macam. Ada 20 sampai 50 jenis olahan ya, makanan dari tempe ya. Kalau mau lebih jelas tentu hubungi aja Kopti ya, Koperasi Pengusaha Tahu Tempe. Mereka sudah punya daftar dan bagaimana cara membuat berbagai produk itu. Dan dengan begitu bisnis tempe ini bukan hanya tempe segar, tetapi juga tempe olahan. Dan tempe olahan ini bisa kita gunakan untuk, kebanyakan itu biasanya untuk oleh-oleh atau camilan sambil ngobrol-ngobrol atau makan. Terima kasih. Terima kasih kembali juga kepada Pak Daniel yang sudah memberikan banyak insight mengenai inovasi tempe, bagaimana mempromosikannya, dan juga mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis tempe itu sendiri dan perbedaan dari bibit yang ada di lokal dan juga impor. Untuk itu saya mau bertanya lagi kepada Ibu Johana, di mana saya ingin bertanya mengenai kandungan nutrisi yang terdapat dalam tempe. Mungkin boleh dijelaskan secara rinci? Bila belum di-unmute. Ya, mungkin boleh dites dulu suaranya. Ya, terima kasih Mbak Jilian. Untuk kandungan gizi dari tempe ini banyak,
tempe ini dia bermanfaat sekali untuk manusia atau kita yang mengkonsumsinya, itu memiliki sumber protein dengan kualitas yang tinggi, di mana asam amino esensial tadi sudah dijelaskan oleh Pak Profesor Daniel. Kemudian dia juga kaya serat, dia bisa membantu pencernaan kita, sehingga juga bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, tetapi di tempe ini dia memiliki lemak jenuh yang rendah. Nah, ini cocok sekali buat orang yang ingin diet. Ini biasanya dia memiliki kadar lemak jenuh yang rendah. Kemudian selain untuk diet, dia juga menjaga kesehatan jantung. Nah, tempe ini juga mengandung isoflavonoid yang biasanya ini mengandung senyawa yang memiliki sifat antioksidan. Nah, kalau kita kalau dikatakan antioksidan, berarti dia dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kanker. Kemudian yang tadi dikatakan dia tinggi sekali vitamin B kompleksnya, terutama tadi yang dikatakan vitamin B12 juga tinggi. Nah, karena kandungan B kompleksnya ini tinggi, nah biasanya itu penting untuk metabolisme dan kesehatan sistem saraf. Itu biasanya. Nah, dia juga kaya akan mineral, zat besinya tinggi, kemudian kalsium, zinc. Nah, ini penting bagi fungsi tubuh. Kemudian yang tadi dikatakan probiotik. Nah, biasanya hasil fermentasi ini biasanya membantu atau mendukung pencernaan atau kesehatan usus. Nah, dari beberapa penelitian yang sudah dimunculkan pada beberapa jurnal, nah biasanya itu kalau kita mengkonsumsi tempe, ini bisa menurunkan kolesterol darah, kemudian dia meningkatkan kesehatan tulang, juga sistem kekebalan tubuh, kemudian menurunkan gula darah. Nah, kemudian bagi para wanita itu mengurangi gejala menopause. Kemudian penting sekali kita mengkonsumsi tempe, tetapi ada satu hal yang tadi sudah dikemukakan juga dari Prof. Daniel tentang pembungkusnya itu. Karena sekarang biasanya dulu orang menggunakan daun, bisa daun pisang, ada juga yang menggunakan daun jati. Nah, tetapi belakangan ini sering menggunakan plastik. Nah, kita harus memperhatikan efek dari penggunaan plastik ini, karena ada yang harus kita tanda kutip mikroplastik di dalam yang terkandung dalam plastik itu sendiri. Nah, itu menyangkut kesehatan konsumen juga harus kita perhatikan. Walaupun marak sekali sekarang belakangan ini plastik digunakan, tetapi harus melihat kualitas plastik itu sehingga jangan ada dampak negatif dari plastik pembungkus tempe itu terhadap konsumen. Terima kasih, Mbak Jillian. Kembali juga kepada Ibu Johana yang sudah memberikan insight mengenai
plastik dan juga perbedaan daun dan plastik saat mengemasnya dan juga tentang nutrisinya. Untuk itu kita akan langsung saja masuk ke dalam satu video yang menyenangkan di mana kita menanyakan beberapa orang mengenai mengenai tempe. Di dalam video Uji Ilmu Kamu Bisa. Pada umumnya tempe menggunakan kaca kedelai. 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 Iya. Kedelai. Buat tempe fermentasi. 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 Kandungan utama dalam tempe adalah tempe. Protein. Protein. Vitamin ini B sama K sama C juga kayaknya ada. Tempe goreng dan tempe kecap. Dari tempe gorengan sama nggak tahu. Tempe bacem sama tempe orek. Tempe bacem, tempe orek sama tempe mendoan. Mengenyangkan dan memberi gizi. Gizi dan protein. Buat nambah tenaga. Kenyang, murah dan juga bervitamin tinggi. Pastikan kamu bisa. Karya mulia. Bisnis Luar biasa. Bisa karya bisnis luar biasa dengan tempe. Untuk itu, karena waktu kita terbatas, saya akan langsung mengundang kepada para narasumber ahli dan praktisi untuk memberikan closing statement singkat. Kepada Pak Agus Prawoto, boleh memberikan closing statement yang pertama. Baik, Gelen. Jadi saya mungkin memberikan pantun saja ya. Baik, boleh. Pagi-pagi makan ketupat, lauknya tempe goreng hangat. Walau sederhana rasanya nikmat, tempe memang makanan rakyat. Cakep. Jalan-jalan ke Pontianak, singgah sebentar di Flamboyan untuk beli tempe. Jangan remehkan si tempe karena tempe itu bergizi tinggi dan enak. Terima kasih banyak Pak Agus untuk pantun yang sudah dibagikan. Semoga para pemirsa juga semangat untuk membuat bisnis tempe yang sudah dibagikan. Baik, berikutnya kita akan lanjut kepada Ibu Johana Taribuka. Terima kasih Mbak Jilian. Tempe merupakan makanan tradisional tetapi memiliki cukup tinggi gizi yang bermanfaat bagi kesehatan kita sebagai konsumen. Untuk itu saya menganjurkan untuk mari kita mengkonsumsi tempe dalam bentuk apapun, tetapi kurangi gorengan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Johana. Yang di notes itu adalah kurangi gorengan, berarti kurangi minyak-minyak, olahan minyak dari tempe. Baik, terakhir kepada Pak Daniel Saputra. Baik, terima kasih. Jadi tempe adalah superfood, makanan super karena tempe mempunyai gizi lengkap sama seperti daging. Dan tempe dapat merupakan alternatif bagi saudara-saudara sekalian yang mengalami kesulitan untuk bekerja dapat menjadi pengusaha tempe. Tetapi jangan hanya berhenti dalam membuat tempe, tetapi jadikan juga produk olahan tempe yang mempunyai nilai tambah yang besar. Tempe merupakan salah satu alternatif bisnis bagi orang yang mencari pekerjaan. Kalau Pak Agus Prawoto bisa, maka saudara juga pasti bisa. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel untuk closing statement yang sudah diberikan, juga semangat kepada para pemirsa.
Tak terasa, ternyata kita sudah lewat 1 jam berbincang-bincang mengenai tempe. Untuk itu, para pemirsa, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah stay tune di dalam program Kamu Bisa pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber ahli dan praktisi, yaitu kepada Pak Agus Prawoto, kepada Bapak Daniel Saputra, dan juga Ibu Johana Taribuka. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu saksikan program-program dari Hope Channel Indonesia, di mana kita sedang mengadakan KKR setiap malamnya. Jadi untuk Kamu Bisa berikutnya mungkin kita bisa tayangkan di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, akhir kata, saya Gilin Tumangkeng beserta dengan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri, dan kami akan ucapkan Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa.